Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan bermasyarakat. Saat ini, informasi dapat diperoleh dengan sangat mudah dan juga disebarkan dengan sangat cepat. Melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, X, dan berbagai platform digital lainnya, kemudahan tersebut memberikan banyak manfaat, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan seperti penyebaran hoax, fitnah, ujaran kebencian, hingga pelanggaran privasi. Guru itu beban negara. Dosen juga harus diukur kinerjanya. Di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan. Guru itu beban negara. Guru itu beban negara. Gaji guru berapa sih? Kok bisa-bisanya sampai dipertanyakan apakah harus ditanggung negara semua atau enggak gitu. Gaji guru untuk P3K golongan 9. Guru itu beban negara. Dan itu belanjanya dari mulai gaji sampai dengan tunjangan kinerja tadi. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Dalam Islam, penyampaian dan penerimaan informasi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas sosial, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman melalui fikih informasi dan komunikasi agar setiap muslim mampu menggunakan media komunikasi secara bijak dan bertanggung jawab. Begitu banyak dosa besar yang kita perbuat hari ini bukan karena akibat tangan-tangan kita, tapi karena kita terlalu mudah percaya pada sebuah berita tentang seseorang tanpa kita klarifikasi. Hari ini kita ketemu dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat ayat 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa sebuah berita, maka periksalah atau telitilah kabar tersebut." Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan kita pelajaran bahwa kita terkadang menjadi pelaku zolim itu diakibatkan karena berita yang datang tanpa kita klarifikasi secara benar. Begitulah kita hari ini. Banyak orang yang sakit hati kepada kita, menjauh dari kita, kita judgment tanpa kita mintai, kita tanya terlebih dahulu, kita minta keterangannya. Mudah sekali percaya dengan omongan-omongan orang lain. Dan hati-hati, pelaku zalim seperti ini kelak nanti akan menjelma di hadapan Allah menjadi sebuah pertanggungjawaban yang menjadikan kita menjadi orang-orang yang merugi. Kita menjadi orang yang banyak amalan di akhirat, amalan sholat, amalan puasa, amalan haji bahkan, tapi menjadi tidak ada nilainya di hadapan Allah karena berbuat zalim kepada orang lain. Dan hati-hati, perbuatan zalim semacam ini tidak selesai dengan istighfar. Kita harus selesai dengan orang yang kita zalimi. Saya Dengmat, barakallahu fikum. Salah satu prinsip utama dalam fikih informasi dan komunikasi adalah tabayun, yaitu melakukan verifikasi terhadap suatu informasi sebelum kita mempercayainya ataupun menyebarkannya kepada orang lain misalnya. Prinsip ini dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
yang mengajarkan umat Islam untuk memeriksa kebenaran baik berita yang diterima agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain akibat informasi yang tidak benar. Di era media sosial saat ini, tabayun menjadi sangat penting karena banyak informasi beredar tanpa sumber yang jelas. Tidak sedikit masyarakat yang langsung membagikan berita hanya karena judulnya menarik atau sesuai dengan pandangan pribadinya. Padahal tindakan tersebut dapat menyebabkan penyebaran hoaks yang merugikan banyak orang dan menimbulkan juga keresahan di masyarakat. Selain tabayun, Islam juga mengajarkan etika komunikasi yang baik. Setiap muslim diperintahkan untuk berkata jujur, sopan, dan tidak menyakiti orang lain melalui perkataan maupun tulisan. Dalam konteks media sosial, etika ini dapat diwujudkan dengan menghindari komentar kasar, ujaran kebencian, maupun perhubungan cyber ataupun cyberbullying, serta penyebaran konten yang mengandung fitnah ataupun provokasi. Fikih informasi dan komunikasi juga mengingatkan pentingnya menjaga kehormatan dan privasi orang lain. Kemajuan teknologi memungkinkan seseorang dengan mudah mengambil, menyimpan, dan juga menyebarkan foto atau video milik orang lain. Namun, dalam Islam, tindakan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan izin dan hak privasi individu agar tidak menimbulkan kerugian maupun pelanggaran etika. Perspektif Muhammadiyah melalui himpunan putusan Tarji menegaskan bahwa penggunaan informasi harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Media komunikasi hendaknya digunakan sebagai sarana dakwah, pendidikan, maupun penyebaran ilmu pengetahuan serta penguatan nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat. Sebaliknya, penggunaan media untuk menyebarkan kebencian, fitnah, dan informasi palsu merupakan tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebagai mahasiswa dan juga generasi muda, penerapan fikih informasi dan juga komunikasi dapat dilakukan dengan membiasakan diri memeriksa sumber informasi sebelum membagikannya dan menggunakan bahasa yang santun dalam berinteraksi di media sosial. Menghargai perbedaan pendapat serta memanfaatkan teknologi digital untuk kegiatan yang positif dan bermanfaat. Sikap tersebut tidak hanya mencerminkan karakter seorang muslim yang baik, tetapi juga membantu menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab. Jadi, untuk kesimpulannya, Fikih informasi dan juga komunikasi merupakan pedoman bagi umat Islam dalam menggunakan teknologi informasi dan juga media komunikasi secara bijak. Prinsip tabayun, kejujuran, etika komunikasi, dan penghormatan terhadap privasi menjadi nilai-nilai yang penting yang harus diterapkan dalam kehidupan digital. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, masyarakat dapat terhindar dari penyebaran hoax, fitnah, dan berbagai dampak negatif dari media sosial, sehingga teknologi dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kemaslahatan dan kebaikan bersama. Kami, perwakilan dari kelompok 10 dengan tema fikih informasi dan komunikasi, mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.